Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan ashabul fadilah, guru-guru kita Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, Kiai Haji Ahmad Habibi Abdul Rashid Ramli, Kiai Haji Zulfa Mustafa Mutar bin Yusuf. Mudah-mudahan semua guru-guru kita panjang umur, manfaat ilmunya buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Juga pengurus Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah Pak Haji Basroin, Ustaz Haji Muhammad Tahir, pengurus Masjid Al-Barakah Bapak Simuhadi dan pengurusnya serta seluruh para hadirin jamaah yang hadir tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berpanjang kalam, mari sama kita lanjutkan pembahasan kita sampai halaman 30. Betul ya? Namun sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah khusus untuk muallif kitab ini dan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan ilmu yang manfaat untuk bekal kita hidup selamat di dunia sampai akhirat. Al-Fatihah bil qubul wa ila hadratir rasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawasala min salih wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram, nafus wa khasatan li hadrati muallif hadzal kitab Sayyidi Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari Al-Fannani, Sayyidi Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, jami'a masyayikhina ustadzina muallimina fid din al-ahya wa mayyitihim, anna Allah yu'id darajatihim fil jannah wa yu'id 'alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafaatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila arwahi walidina wa abaina jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina al-ahya'i minhum wal amwat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
as-sabi'atu wal 'ishruna. Adapun cabang iman yang ke-27, al-murabatah adalah murabatah. Apa Pak? Murabatah. Wa hiya mulazamatul mahalli, yaitu tetap berada di satu tempat, alladzi bainal muslimina wal kuffar, antara kaum muslimin dan orang-orang yang memusuhi dalam peperangan. Lihirasatil muslimina, walaupun menjadikan tempat lihirasatil muslimina untuk menjaga daripada keselamatan kaum muslimin, walau ittakhadhahu waqanan, meskipun tempat penjagaannya itu dijadikan sebagai tempat tinggal, ngejagain perbatasan. Kalau sekarang mah, kalau dulu jaga menjadi orang yang siap siaga dalam pertempuran antara pasukan muslim dan pasukan musuh. Kalau sekarang ya konteksnya tentara-tentara yang menjaga perbatasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillah, tetap bersiaganya seseorang satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, khairum minad dunya wa ma 'alaiha, itu lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada padanya. Jadi banyak orang mendapatkan ganjaran pahala dalam agama ini dari berbagai macam ibadah, betul nggak? Caranya banyak. Yang menjadi tentara, yang menjadi abdi negara pun bisa mendapatkan ibadah pahala yang luar biasa. Yang jadi santri ya, apalagi kita nih yang tiap hari ngegoler, dapat dunia bersama isi-isinya, tiap hari kita sholat sunnah fajar. Betul nggak? Ya banyaklah, Allah itu memberikan banyak jalan mendapatkan pahala. Nah ini kita baca aja, kita baca karena memang bagian dari kitab ini, walaupun konteksnya kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Kayak kemarin masalah jihad itu, ternyata kata Syekh Nawawi, sah makna jihad itu dimaknai dengan memerangi hawa nafsu. Dan jihad terbaik atau jihad terbesar pada zaman sekarang ini adalah memerangi hawa, wa huwa afdalu min jihadil kufar, itu lebih utama daripada berjihad memerangi orang-orang. Jadi itu disesuaikan dengan konteks zamannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata murabitan fi sabilillah, siapa saja orang yang mati dalam keadaan sedang bersiaga fi sabilillah, di jalan Allah, lagi apel, lagi piket, jaga dalam rangka untuk menjaga keamanan, itu termasuk jihad. Kalau niatnya untuk menjaga keselamatan manusia, apalagi kaum muslimin, maka dia akan diamankan oleh Allah. Amina minal fazail akbar, dia akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketakutan yang paling besar nanti di akhirat. Karena dia suka ngejagain orang supaya mendapatkan keamanan di dunia, dia menjaga kamtipmas, kalau bahasa sekarangnya apa ya? Kamtipmas, hansip juga termasuk ya. Kalau konteksnya disesuaikan dengan zaman sekarang, hansip betul-betul dijaga orang biar nyaman tidurnya, nyaman tahajudnya, betul kan? Nyaman ngajinya, betul kan? Itu kan ada unsur-unsur orang yang menjaga. Maka nanti dia apabila meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas seperti itu, di akhirat diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketakutan yang paling besar. Ketakutan paling besar itu ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar menghadap kepada Allah
Allah. Yauma yaqumul malaikatu gimana? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu qala shawab. Hari itu semua dibangkitkan, roh-roh dibangkitkan, malaikat dibangkitkan, takut semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang berani ngomong. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman. Tapi orang-orang yang suka jagain keselamatannya kaum muslimin aman dia. Makanya buat motivasi ini kalau ada saudara atau anak yang tugas menjadi abdi negara atau jadi satpam lah, satpam masjid, satpam yang baik ya, satpam yang jagain hal-hal perkara yang baik, jangan perkara maksiat dijagain, maksiat dijagain. Maka dia juga nanti akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyumar bihi ilan nar, yang saat itu banyak golongan-golongan jin dan manusia digiring oleh Allah masuk ke dalam neraka sebab karena amaliyahnya. Tapi ada orang yang saat itu kok aman-aman saja, tenang-tenang saja karena waktu hidupnya menjaga keselamatan kaum muslimin. Menjaga keselamatan kaum muslimin. Jadi jangan dianggap remeh tuh. Security hebat itu kalau memang niatnya fi sabilillah. Makanya semua tergantung apa nih niat ya. Kalau kita kembali kepada konteks awal yang jihadul akbar itu adalah jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan kemaksiatan, maksudnya dalam diri sendiri untuk taat ibadah kepada Allah. Berarti konteks ini pun bisa kita terapkan dalam situasi hari ini ketika ada seseorang yang mengamankan urusannya kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aman, dengan tenang, dengan nyaman, dan kehidupan manusia pada umumnya, maka itu pula termasuk apa namanya? Murabatah. Pahalanya luar biasa. Wasyu'batu tsaminatu wal 'ishruna. Kemudian cabang yang ke-28, as-sabitu fi muharabatil a'da'i. Teguh bertempur dengan musuh, wa adamul firari minha, dan tidak lari dari pertempuran. Ini pula termasuk cabang iman. Ini kita baca aja dah karena memang bagian dari apa? Kitab ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, apabila kamu memerangi pasukan musuh, bertemu, laqitum itu bertemu, fi'atan kepada pasukan musuh, fathbutu, maka teguhlah. Artinya jangan gentar, jangan takut. Bayangin dulu Rasulullah 313 orang melawan pasukan kaum Quraisy berapa? 1000 lebih orang dengan pasukan yang lengkap. Tapi mereka semua teguh. Karena Allah yang perintahin, fathbutu, maka teguhlah. Bagaimana biar teguh? Allah ajarin tuh caranya biar teguh menghadapi musuh. Wadhkurullaha katsiran, perbanyaklah menyebut nama Allah. Dari dulu Bung Tomo juga waktu menyemangati kaum muslimin untuk merebut kemerdekaan, bagaimana? Allahu Akbar, takbir, karena memang Allah yang perintahin. Wadhkurullaha katsiran, sebut nama Allah. Salahuddin Al-Ayyubi pada saat akan menaklukkan Palestina dari tangan orang Romawi saat itu, datang berjalan menuju tempat pertempuran, tidak henti-hentinya bertakbir dan bersolawat. Bahkan solawat asygil itu konon katanya dimulai saat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli
selawat begituan. Waduh. Banyak berzikir menyebut nama Allah, banyak bertawasul kepada Rasulullah. Maka kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 45, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Beruntungnya bisa dua nih. Kalau menang dapat keberuntungan, kemenangan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kalah ya syahid fi sabilillah. Jadi beruntung. Jadi dari dulu kita sudah, dari zaman Rasulullah diperintahkan saat bertempur itu disuruh banyak membaca zikir kepada Allah. Nah kalau sekarang kita melawan hawa nafsu kita, ya banyak zikir juga biar kalah tuh hawa nafsu. Lagi ngantuk, Allahu Akbar. Lagi ngaji nih terus ngantuk, Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, biar hawa nafsunya kalah, kita yang menang. Fadhkurullaha katsiran. Ya Allah. Ai idza harabtum jama'atan kafiratan fathbutu liqitalihim. Maksudnya jika kalian bertempur dengan sekelompok orang-orang yang memusuhi agama, maka fathbutu, tetaplah teguhlah untuk bertempur di situ. Wala tanhazimu, jangan kalian mundur. Wadhkurullah, dan sebutlah nama Allah. Wakabbiru, dan takbirlah halal kita saat bertempur, likai tafuzu, supaya kalian sukses sesuai dengan harapan kalian, minan nasri wat thawab, untuk mendapatkan pertolongan dan ganjaran dari Allah. Jadi ini termasuk cabang iman. Jadi konteksnya kita sesuaikan ya. Kalau dulu waktu pertempuran yang sesungguhnya ya udah berhadapan dengan musuh, gak boleh mundur. Nah supaya kuat teguh maka perbanyak zikir. Fakabbiru, banyak takbir. Oh Akbar. Sekarang tahlil, la ilaha illallah. Santri kalau misalnya mau diajak tahlilan tuh, ayo kita semangat, jangan malas, tahlil. Bukan takbir lagi, tahlil. Nah ini kita baca aja. Jangan sampai kita lagi nerangin kayak gini nanti dibilangnya radikal ya. Kita lagi baca kitab ya. Konteksnya kemarin udah kita sesuaikan. Zaman itu ya memang kita nggak bisa menghilangkan yang namanya di dalam fikih itu ada bab bab iman, juga ada bab jihad. Cuma jihad ini harus betul-betul dipahami supaya tidak salah kaprah. Wa syu'batut tasi'atu wal 'ishruna, cabang iman yang ke-29. Terusin Pak. Ada'u khumusil ghanimata ilal imam au naibihi likai yufarriquhu, adalah memberikan 1/5 atau 20% harta ghanimah. Ghanimah itu rampasan kepada imam, pemimpin tertinggi atau wakilnya, supaya harta itu dibagi-bagi oleh imam tersebut kepada kaum muslimin. Wa yabda wujuban minal ghanimah bisalbi lil qatilil muslim, dan ia wajib mengawali membagi harta ghanimah rampasan perang tersebut. Yang pertama diberikan kepada orang-orang yang aktif dalam peperangan, itu yang dapat pertama tuh ya, artinya yang memang terjun langsung dalam medan tempur. Tsumma yukhammisa baqi, kemudian selanjutnya sisa ghanimah itu dibagi menjadi 5. Fa arba'atu akhmasihi liman hadaral waqa'ata bi niyyatil qidal, maka yang 4/5 atau 80% diberikan kepada orang yang datang dalam peristiwa tersebut dengan niat bertempur. Wa illam yuqatil, meskipun mereka tidak ikut bertempur karena termasuk pasukan cadangan misalnya. Gue belum sempat ikut, belum sempat diterjunkan, tapi udah menang, tetap dapat ghanimah. Dan untuk tentara prajurit cadangan sekalipun mereka tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Jangankan ikut tempur Pak, nyaksiin aja enggak. Orang baru sebentar udah menang misalnya gitu, maka dia tetap dapat ghanimah. Yang berapa persen tuh?
80%. Walil juyushi wa illam tashhad lirrijali sahmun walil farisi sahmani. Kemudian untuk prajurit pejalan kaki mendapatkan satu bagian, dan yang menggunakan kuda mendapatkan dua bagian. Ini udah ada hitungannya ya. Jadi tentara itu pulang dapat bagiannya luar biasa. Maka semangat dia untuk bertempur ya. Wal khumusul baqi bi khumusin sahmun li masalihil muslimin. Lalu 1/5 atau 20% sisanya dibagi 5. Jadi 80% buat siapa? Yang ikut aktif berperang. Nah, tinggal 20%-nya dibagi 5. Yang pertama, 1 bagian lima salihil muslimin, untuk kemaslahatan orang-orang Islam. Kasaddith thughuri, seperti menutup lubang jalan. Wa imaratil husuni, atau membangun jembatan. Yang penting buat kemaslahatan kaum muslimin atau kemaslahatan manusia. Tsumma arzaqil qudati, kemudian rezeki untuk para al-qudah, qadi, para hakim, gajiannya dari situ tuh. Wal ulama, dan para ulama, para mufti. Wal a'immah, lalu para imam-imam masjid. Wal muadzin, dan para muazzin. Kalau memang di negeri-negeri Islam, imam masjid digaji sama negara. Muazzin juga digaji sama negara. Jadi kagak pusing kalau Jumatan. Jumatan mau banyak mau dikit dapatnya udah ada tuh bagiannya dari negara. Wasahmun lidzawil qurba, kemudian 1 bagian untuk orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum Banu Hashim wa Banu Muttalib, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk 1 orang laki-laki bagiannya sepadan dengan bagian 2 orang perempuan, sama kayak bagi waris. Syarifah, para sayyid dapat juga bagian, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Jadi para habaib, para sayyid karena sudah ditanggung, akhirnya enggak mikir lagi untuk minta-minta kepada jamaah karena udah ditanggung. Masya Allah. Wasahmul lil yatama, kemudian bagian berikutnya untuk para yatim. Wasahmul lil masakin, kemudian bagian berikutnya untuk fakir miskin. Wal fuqara, dan juga orang-orang fakir. Wasahmun li ibnis sabil, dan 1 bagian lagi untuk ibnu sabil. Nah, ini bagian-bagian yang dibagi pada saat mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Nah, ini kita baca aja untuk melengkapi daripada pembahasan tentang masalah perjuangan atau jihad. Wa'tik wa kafir wallahu a'lam bissawab. Dan sampai sini ya Pak ya. Semoga manfaat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan istiqomah dalam ibadah. Allah berikan kita sehat afiat, dan Allah saatnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat dan niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.